Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan sudah izinkan kami satu hari lagi untuk kami dapat berkarya. Biarlah kuasa-Mu ada dalam hidup kami, penyertaan-Mu itu nyata dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang menumbuhkan iman kami, yang menjadikan kami pribadi yang semakin serupa dengan gambaran-Mu. Ajar kami untuk terus taat akan kebenaran, akan perkataan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau hidup di dalam kebenaran, kami mau hidup di dalam jalan-jalan-Mu saja, ya Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama-Mu, ya Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kebenaran firman Tuhan ini adalah kebenaran firman Tuhan yang sering kita dengar di gereja atau dimanapun tentang pengabulan doa. Doa adalah satu interaksi antara kita dengan Allah, cara kita untuk terus terhubung dengan Tuhan. Ketika Yesus mengajarkan kita untuk kita berdoa, maka ada 3 cara yang Yesus ajarkan untuk kita dapat berdoa dengan baik. Dalam ayat ini, 3 kata yang dipakai oleh Yesus, yaitu mintalah, carilah, dan ketoklah, dalam ayat 7 ini berbentuk present imperatif. Dalam bahasa Yunani ada 2 bentuk perintah, yaitu aorist imperatif. Hal ini adalah merupakan perintah yang dilakukan satu kali saja. Tetapi untuk 3 kata kerja ini menggunakan kata kerja present imperatif, yaitu kata kerja yang dilakukan terus menerus. Jadi ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, maka Yesus mendorong untuk setiap kita bertekun di dalam doa. Bertekun berarti tidak hanya datang ketika kita perlu Tuhan, ketika kita ada dalam situasi yang sangat memerlukan Tuhan, tidak, tetapi itu dilakukan terus-menerus di dalam hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan meminta kasih karunia-Nya. Meminta berarti mempunyai kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan kepada Allah bahwa sumber segala sesuatunya adalah dari Allah, dari Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ketika kita datang berdoa, kita menyadari, menaruh kepercayaan kita, menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita meminta kepada yang tepat. Kita tidak meminta kepada orang lain, kita tidak meminta mungkin kepada sesembahan yang lain atau meminta kepada setan, tetapi mintalah kepada Allah kita yang mempunyai sumber segalanya. Karena kita percaya ketika kita meminta kepada Allah, saya yakin itu adalah permintaan yang tepat kepada pribadi yang tepat. Kemudian kita diajarkan carilah. Carilah di sini berarti kita disuruh untuk mencari kehendak Allah. Apa yang menjadi keinginan Allah dalam permohonan kita? Apakah itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita? Allah mau mengajarkan kepada kita ketika kita mau mencari kehendak Allah, kita tahu apa yang menjadi yang terbaik di dalam hidup kita, bukan hanya sekedar nafsu saja, keinginan daging kita, tetapi yang benar-benar menjadi kebutuhan hidup kita. Allah mau untuk kita mencari kehendak-Nya, untuk kita dapat dipakai oleh Allah sebagai sarana kabar baik bagi setiap orang-orang yang
percaya dan juga yang belum percaya. Kemudian kita diminta untuk mengetuk. Ada kalanya doa kita mungkin mengalami proses. Doa kita tidak langsung dijawab oleh Tuhan, atau bahkan ada memang pintu-pintu yang Tuhan mau untuk Dia berkuasa atas permohonan doa kita. Mungkin kadang kita sulit sekali untuk berdoa, bahkan dengan tekun ketika doa itu sulit dijawab. Yang dibutuhkan adalah kehendak Tuhan untuk pintu itu dibukakan. Dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita, hanya Allah saja yang mampu membuka pintu-pintu doa itu. Allah mau untuk kita belajar sepenuhnya berserah kepadanya, berharap kepadanya, dan benar-benar menyerahkan diri kepada Allah, sumber dari segala sesuatu. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama belajar untuk terus datang kepada Tuhan, untuk bertekun di dalam doa, sekalipun mungkin doa itu tidak dijawab, atau sekalipun doa itu masih kita gumulkan. Mari tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Doa-doa kita, pergumulan kita, apapun itu, ketika kita menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa pertolongan itu akan selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam kesesakan yang begitu lama. Tuhan tidak akan pernah memberikan yang salah kepada kita. Tuhan selalu akan memberikan yang terbaik dan tepat untuk kebutuhan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami menyadari bahwa kebutuhan yang kami butuhkan Engkau tahu ya Bapa. Apa yang menjadi pergumulan kami Engkau tahu. Oleh sebab itu kami mau mencari kehendak-Mu, kami mau memintanya kepadamu, dan kami mau hanya mengetuk kepadamu, karena kami percaya Tuhan, ketika kami meminta, Engkau tahu yang terbaik. Ketika kami mencari kehendak-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan hati-Mu kepada kami. Ketika kami mengetuk Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa menolong kami, membimbing kami, memberikan kami pengharapan yang tidak akan pernah layu, pengharapan yang tidak akan pernah disia-siakan di dalam Tuhan. Saat ini mungkin di antara umat-Mu yang mendengarkannya ada yang mengalami pergumulan. Hamba berdoa biarlah kuasa-Mu menguatkan iman mereka, kuasa-Mu semakin meneguhkan pengharapan mereka, baik itu yang sakit, baik itu yang mengalami beban berat, permasalahan di pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi mereka. Tuhan Yesus memberikan jawaban yang terbaik. Allah menolong mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus pelihara mereka. Roh Kudus berkarya dalam kehidupan mereka. Mereka mempunyai buah Roh Kudus, buah kesabaran untuk menantikan doa-doa mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.